Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Rifda dari kader PKIMM Fisip UHAMKA dan sekarang aku bersama Kak Safana. Halo Rifda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin aku Safana Zahira. Tapi biasanya dipanggil Banana sih. Dipanggilnya banana ya? Iya, banana. Kayak pisang gitu Kak? Iya, mungkin ya. Oh iya, ada arti filosofi tentang banana sebenarnya, cuma ya nggak perlu lah kita bahas lah ya. Oke deh, kalau gitu dipanggilnya Kak Safana atau Banana aja nih? Dua-duanya boleh kok, Rif. Oke. Ya, aman. Oh ya teman-teman, sebelumnya Kak Safana ini adalah Ketua Bidang Organisasi dari PKIMM Fisip UHAMKA. Oh ya Kak, selain berorganisasi, Kak Safana ada kesibukan apa lagi sih? Oke, ngomongin kesibukan, aku lebih suka ngeganti kata kesibukan itu dengan aktivitas ya. Jadi kadang tuh orang kalau ngomong kesibukan, ya udahlah stuck di sana aja gitu. Nah, menurut aku, kalau misalnya ditanya kesibukan, aku bakal jawab aktivitas. Dan aktivitas aku saat ini selain diamanahkan di PKIMM Fisip UHAMKA 2022-2023, aku juga saat ini sedang magang Merdeka, ikut kegiatan dari kampus Merdeka ya di salah satu perusahaan, yang mana itu juga kan wajib ya buat semester 7 ya, kita kan ada matkul magang. Kemudian aku juga ambil beberapa project atau bentuknya kayak freelance, ya project semesteran gitu dengan dosen-dosen atau dengan pihak-pihak luar eksternal di bidang digital marketing gitu. Oke, berarti aktivitasnya banyak ya? Kalau dirinciin mungkin banyak, tapi kalau dijalanin asik sih guys gitu. Nah, karena aktivitasnya yang banyak itu, gimana sih Kak cara membagi waktunya antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya? Oke, cara aku bagi waktu, mungkin personality aku sukanya tuh nge-list down semua aktivitas yang akan aku lakukan di esok hari. Jadi mulai dari malam biasanya aku catat nih, besok aku mau ngapain ya gitu. Aku catatnya tuh di to-do list Google Calendar. Biar nggak lupa gitu. Betul, ya? biar nggak lupa. Tapi mungkin kalau Rifdani tipikal orang yang sukanya tuh masih cara-cara nulis pakai kertas atau sticky notes manual gitu ya? Manual itu nggak apa-apa gitu. Cuma aku menyarankan pokoknya apapun itu yang mau teman-teman lakukan, tulislah dulu gitu, tulislah dulu. Nanti realisasinya seperti apa, ya serahkan aja sama Allah dan kita tetap mencoba untuk melakukannya. Nah, caranya aku biasanya nge-list down, besok nih aku mau ngapain sih. Pertama mungkin aku ada agenda ketemu sama teman-teman di PKIMM dan juga kader. Terus misalnya yang kedua aku harus prepare nih belajar karena bentar lagi mau ujian. Nah, kalau bisa aktivitas yang seperti itu aku tulis tuh maksimal 5 aja ya, 5 aja. Entah itu bentuknya offline maupun online. Kalau lebih dari 5 aku biasanya nggak akan aku lakukan gitu. Jadi aku juga membatasi diri bahwa ya salah satu bentuk kita menyayangi diri, kita paham dengan manajemen energi kita gitu. Jadi nggak cuma manajemen waktu, kita juga harus tahu bahwa tubuh kita ini punya hak buat istirahat loh. Istirahat dalam hal makanan kita harus bergizi juga yang dimasukkan gitu. Terus yang kedua istirahat tidur kita juga harus maksimal gitu biar setiap ngelakuin aktivitas tuh ya ada hasil ya, ada impactnya. Nah gitu sih Rif, biasanya sih aku ngelis dulu kalau maksimal tuh 5, kalau lebih dari 5 biasanya ya mungkin aku pindah ke hari selanjutnya gitu. Berarti nulisnya itu Kak Safana itu ngelisnya di Google Calendar ya, berarti Iya. secara digital. Iya. Kayaknya Gen Z banget nih. Ngomong-ngomong masalah Gen Z ini, Kita kan juga Gen Z kan berdua nah ya. iya betul banget tuh Kak Safana. Gen Z ini kayaknya populasi di Indonesia itu 60%, benar nggak sih Kak Iya Safana? bener banget, kalau teman-teman lihat gitu ya di website-website gitu, entah itu BPS maupun Indonesia Baik, itu juga populasi kita nih Gen Z saat ini tuh lebih banyak daripada generasi sebelumnya gitu. Nah benar kata Rifda, 60% populasi di Indonesia rata-rata tuh Gen Z, anak-anak muda. Yang mana anak-anak muda tuh biasanya apa sih Rif kalau anak-anak muda menurut Rifda? Anak-anak muda nih yang zaman sekarang ya, Gen Z lebih suka ke nongkrong, ya nggak sih? Nongki, Ya oke. kan? Terus segala macam itu cuma jadi kebutuhan snapgram ya nggak sih Kak Safana? Jadi butuh validasi ya. Iya betul banget. Oh ya ngomong-ngomong masalah Gen Z, kan Kak Safana ini banyak sekali ya aktivitasnya ya. Terutama juga Kak Safana itu bergerak di organisasi. Iya. Nah, gimana sih Kak cara menarik
perhatian Gen Z ini untuk tetap ikut organisasi di kampus gitu Kak? Oke, cakep banget nih pertanyaannya teman-teman. Sebenarnya caranya tuh memang agak tricky, tapi kita perlu coba gitu. Kan Gen Z itu biasanya identik dengan ya udahlah coba dulu hasilnya gimana, ya nanti gitu. Nah, cara yang dilakukan untuk saat ini, ya kita harus tahu behavior orang-orang yang mau kita ajak gerak gitu. Nah, kita kan di IMM ini kan ada 3 kompetensi kan. Oke. Nah, apa tuh? 3 Kompetensi. Lupa lagi. Ya, Trikompetensi itu religi, ya. humanitas, Humanitas, sama religi. intelektual. Humanitas, religiusitas, sama intelektualitas ya teman-teman. Nah, gimana sih cara meramu 3 tersebut tuh biar menarik atensi orang-orang gitu ya, biar bareng kita ajak gerak sama kita gitu, mau kolaborasi dengan kita ya. Satu intinya adalah kita harus tahu behavior mereka gitu. Kita harus tahu apa sih yang erat di kalangan teman-teman, kan kita menyasarkan Gen Z juga ya. Nah, benar kata Rifda, iya Kak, Gen Z saat ini tuh lebih asiknya nongkrong. Kedua, lebih asiknya tuh melakukan hal-hal yang sifatnya menurut dia tuh transaksional ya, mendapatkan sesuatu manfaat ya udah. Pokoknya gue harus mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Ini ngomongnya gue, lu maaf ya. Gak Aku apa-apa. kamu aja ya. Nah, gimana caranya kita nih di IMM Visip Hamka tuh memfasilitasi itu gitu. Kalau teman-teman yang mau kita targetin ini adalah orang-orang yang mau berkarya gitu dalam hal digital, karena kan kita targetnya kan ilmu komunikasi kan, anak-anak ilkom gitu. Ya udah, kita beri wadah nih, guys. Kita ada bidang-bidang terkait loh, ada bidang medcom, media dan komunikasi, ada bidang ekowir gitu ya, ekonomi dan kewirausahaan. Kalian juga bisa loh berimpact bareng kita gitu. Jadi kita tuh ngasih wadah ya, di mana teman-teman tuh gali potensi di sana gitu, gali potensi di sana, apapun trial errornya ya udah kita laksanain aja. Nah, itu kan fungsi organisasi sebenarnya kan, apalagi organisasi di kemahasiswaan. Teman-teman nggak apa-apa ngerasa aduh salah nih kayaknya langkah aku di sini gitu. Yang penting di awal tuh teman-teman coba dan punya tujuan sih. Itu tujuan untuk misalnya teman-teman, oke, aku masuk ke IMM pengen meningkatkan kualitas diriku di bidang media sosial gitu misalnya. Ya udah, berarti kita bisa ngobrol bareng nih, diskusi bareng sama teman-teman bidang media dan komunikasi. Gimana sih Kak cara pembuatan konten yang oke gitu kan, kita bisa belajar bareng. Karena rata-rata anak Gen Z itu ya itu, kalau udah nongkrong biasanya tuh udah seklop ya nggak sih? Iya, Karena betul. ngerasa pendidikan itu atau keilmuan itu bisa didapat dari mana saja dan salah satunya dengan cara nongkrong. Tapi Kak Savana setuju gak sih kalau Apa? misalnya ilmu itu bisa didapetin ketika kita lagi nongkrong Iya. gitu? Setuju gak sih? Aku Kak setuju Savana? banget karena mungkin kalau aku pribadinya ini ya, kalau aku cek MBTI, tes MBTI itu kayak tes psikologi dari apa namanya kebiasaan kita gitulah ya. Aku kurang paham itu ranahnya anak-anak psikologi. Cuma di tes MBTI itu aku tertulisnya extrovert. Nah, orang-orang extrovert itu biasanya mencari pengalaman, mencari keilmuan itu dari luar gitu. Cara mereka untuk bersosialisasi itu juga menurut orang-orang ekstrovert adalah klop lah di mereka gitu. Nah, menurut aku gitu ya, di IMM ini kita juga bisa loh memfasilitasi teman-teman untuk ya apa nih yang mau teman-teman gali. Kalau teman-teman pengennya tadi kebutuhan konten gitu, cara bikin konten yang interaktif, bisa belajar sama teman-teman bidang media dan komunikasi di IMM. Kalau teman-teman mau berwirausaha gitu ya, bisa belajar sama ekowir gitu. Gimana sih caranya kita menargetkan seseorang? Intinya kita harus tahu behavior mereka sih. Kita harus jadi manusia dengan tahu permasalahan mereka dan mencoba untuk problem solving. Itu sih. Oke, berarti sebenarnya masuk organisasi itu worth it banget ya buat Gen Z, apalagi masuknya ke IMM ya. Iya, betul. Yang bidangnya itu banyak banget dan bisa memberikan wadah ke mereka. Gitu ya Kak Savana ya? Ya banyak tapi berkualitas ya, maksudnya memang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Betul banget Trif. Kalau aku pernah ada cerita ya guys. Jadi Waduh, boleh nih bagi-bagi sedikit ya aku ada teman-teman. cerita. Kenapa sih ya aku kan udah
udah di dunia kerja itu sekitar 2-3 tahun ya teman-teman. Masih baru, memang masih baru dibandingkan yang para sepuh gitu. Cuma aku jadi melihat gitu kondisi bahwa ketika aku bersosialisasi dengan teman-teman sesama kerja ya, teman-teman di tempat kerja, entah itu dia yang sudah berorganisasi sebelumnya ataupun belum sama sekali, itu beda banget, jauh-jauh berbeda gitu. Kalau kita berorganisasi, biasanya mereka tuh tipikal orang yang paham soft skill. Nah, soft skill ini bisa digali ketika kita ikut organisasi, Rif. Ya. Kalau orang kan ya udahlah, yang penting kita tahu hard skill aja, tahu cara pemakaian ini, cara penggunaan tersebut, cara mengaplikasikannya, itu kan biasanya hard skill ya bentuknya. Tapi kalau soft skill ini memang mau nggak mau kita harus berinteraksi dengan manusia. Soft skill itu contohnya misalnya critical thinking ya. Critical thinking, terus cara kita bersosialisasi, cara kita kerja dengan tim, cara kita bekerja sendiri, itu semuanya tuh adalah soft skill, dan menurut aku nggak bisa tergantikan kalau kalian tuh tidak ikut organisasi, karena di organisasi ini banyak banget dinamikanya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa belajar soft skillnya tersebut. Nah, balik lagi sama cerita aku tadi, ketika aku ketemu teman-teman yang udah berorganisasi sebelumnya, mereka adalah tipikal orang yang kalau di tempat kerja itu paham dan tahu tujuan mereka kerja tuh apa. Nah, aku melihat dari diri mereka seperti itu. Tapi beda nih kalau misalnya aku ngelihat, aku punya temen yang dia tuh nggak pernah ikut organisasi sama sekali di kampusnya dulu, dan ketika bekerja ya mereka cuma sekedar kerja aja. Cara mereka bersosialisasi pun agak kurang gitu ya, dalam hal mereka belum tahu nih apa yang dimau klien, apa yang dimau oleh atasan. Itu kadang beda lah cara penguasaannya. Nah, ini juga ada ininya juga ya, Rif, kayak sekarang kan apa-apa AI ya kan, Iya, betul. apa-apa kita menggunakan artificial intelligence kayak ChatGPT dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang nggak dipunya oleh ChatGPT adalah soft skill itu sendiri. Iya, betul ya banget kan? tuh Kak Savana. Kalau ChatGPT bisa nih ngasih kita insight baru. Misalnya Rifda mau nanya ke ChatGPT, ChatGPT aku mau nanya dong, jelasin perihal kenapa sih air putih warnanya air mineral warnanya putih gitu kan. Itu kan pasti dijawab sama ChatGPT secara teknikal gitu ya. Secara ya udah ngambil aja comot sana sini. Ini loh jawabannya, Rif, kamu harus tahu gitu. Tapi yang nggak dipahami oleh ChatGPT adalah cara kita mempresentasikan hasilnya gitu. Nah, itu kan salah satu soft skill ya. Soft skill mempresentasi diri. Nah, teman-teman tuh bisa belajar di IMM, bisa belajar di organisasi gitu. Cara teman-teman untuk mempresentasi apa sih yang dimau teman-teman gitu. Oh ya, tadi kan aku bilang ya Kak, kalau aku tuh sempat tertarik IMM gara-gara dari tongkrongan. Tapi sebelumnya sebenarnya, sebelum dari tongkrongan aku tuh tertarik IMM dari BAM. Oke, dari BAM. Iya, jadi aku tertarik dari instruktur aku. Halo, kalau instruktur aku nonton ya. Iya. Instruktur aku dari FAI, boleh sebut nama nggak nih? Boleh, Oke. kan apresiasi. Namanya Kak beliau. Bagas, teman-teman, Kak Savana. Halo guys. Temennya Kak Savana juga kan ya? Iya, jadi aku tuh dapat apa ya? Dapat instrukturnya itu Kak Bagas, dan Kak Bagas itu aku lihat cerdas ya, pintar. Jadi menurut aku kalau mungkin aku nggak dapat instrukturnya Kak Bagas, bisa jadi aku nggak tertarik ikut IMM gitu. Karena pas aku lihat juga dari segi setiap aku nanya pengetahuan segala macam, dia tuh selalu punya jawaban gitu. Dari segi pengetahuan umum ataupun agama, sampai aku tuh bilang nyangkut-nyangkut hal sensitif pun dia bisa jawab gitu. Dan dia juga kuliah di 2 kampus kan. Jadi juga setelah aku kolerasikan ya Kak, antara ketika aku selesai BAM, terus juga aku waktu itu ikut volunteer IMM mengajar ya. Oh iya, ya, volunteer. di situ juga aku ketemu kakak-kakak IMM, kanda-kanda nih. Terus pas aku ngobrol, oh ternyata emang anak-anak IMM itu cerdas ya gitu dari segi pengetahuan, dan diskusi juga enak. Jadi makanya dari situ aku lebih tertarik gitu untuk masuk ke IMM. Dan ternyata pas aku masuk ke IMM pun aku mendapatkan apa yang aku inginkan, dan aku selalu benar kata Kak Savana, di organisasi itu kita divalidasi gitu, apa yang kita butuhkan segala macam gitu kan, dikasih wadah juga. Jadi seperti itu Kak Savana. Betul, aku juga sama kayak Rifda. Tapi dulu sih ini ya, kalau ketika BAM aku ngelihat memang
orang-orang instruktur kita tuh hebat-hebat, keren-keren dengan gaya pandang mereka gitu ya. Cuma aku belum tertarik saat itu. Tapi yang bikin aku tertarik ya tujuan aku nih, aku pengen banget jadi pegiat literasi. Aku pengen banget nggak cuma aku doang yang pintar, tapi orang lain yang bisa aku pinterin. Keren banget gitu. ya. Tapi aku nggak menganggap diri aku pintar gitu. Itu kan yang dinamakan paradox of learning ya. Padahal memang pinter ini Amin teman-teman. ya Allah, amin. Nah, setelah aku ibaratnya mencari kesana kemari gitu kan, mencari kesana kemari gitu, aku coba-coba kayak bahas-bahas apa gitu ya. Pokoknya setelah aku pertimbangkan, kan kita juga perlu pertimbangan ya. Akhirnya aku juga ketemu sama orang-orang hebat lainnya gitu. Aku dulu tergabung di Taman HAM. Taman HAM itu Ikatan Menulis Mahasiswa UHAMKA. Dulu ada. Dulu ada. Dan ternyata orang-orangnya pun orang-orang IMM gitu kan. Jadi lagi-lagi dari aku IMM. iya tervalidasi gitu. Aku haus nih, aku pengen belajar apa ya. Tapi sebelum itu aku nggak mau masuk IMM. Jadi tertariknya itu karena Ya ketika aku join di grup komunitas itu yang ada banyak banget mayoritas anak-anak IMM lah. Aku kayak ngerasa, oh iya ya kak, maksudnya kakak di IMM juga ternyata cara pandang kakak dibawa di IMM juga loh ya. Cara berorganisasi kakak di IMM juga oke. Makanya ibaratnya kayak aku tahu dulu nih orang-orangnya seperti apa di organisasi tersebut, baru aku nyemplung di organisasi tersebut. Dan ketika aku nyemplung bener Rif, kayak ya Allah, kayak alhamdulillah gitu. Apapun yang pengen aku lakuin itu tuh bisa dilakukan. Kayak nggak ada yang nggak mungkin kalau kita tuh mau berusaha ngomong. Kayak tadi kan Rifda pengen belajar public speaking. Kalau aku kan pengennya literasi gitu ya. Aku pengen deh kita ngadain program bahas skripsi gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu sama teman-teman IMM dulu pas aku jadi sekbid RPK itu terrealisasi. Jadi kayak wah ternyata proker kita impactful ya, teman-teman dari luar pun ada yang ikutan, ada yang join. Itu sih, itu kan dalam hal proker. Tapi aku merasakan bahwa paradox of learning sih, makin aku ngegali dalam lagi di IMM juga, makin aku ngegali keilmuan sama teman-teman sesama IMM, itu tuh makin aku ngerasa aku bodoh banget ya gitu. Ya, jadi semakin haus ilmu ya kak. Semakin haus ilmu, itulah paradox of learning sebenarnya. Intinya kenapa sih aku pengen lanjut dan meneruskan kemanfaatan ya di IMM, karena ya aku ngerasa itu sih Rif, kayak aku udah dapetin yang aku mau ketika aku jadi kader gitu. Aku juga udah mencoba yang aku pengen gitu ya di sini, dan ternyata terfasilitasi dan tervalidasi, diperbolehkan trial error dan lain sebagainya. Ya itulah yang bikin aku kemanfaatan ini kayaknya nggak boleh sampai di aku aja, tapi aku juga pengen nih punya adik-adik ideologis punya adik-adik ideologis yang mana mereka juga merasakan hal yang sama, bener, merasakan hal yang sama, kayak wah iya kak aku haus ilmu, pas aku masuk wah iya ternyata bener kak aku dapetin ini semua, jadi aku mau lanjut lagi gitu. Itu sih, jadi kayak tetap sih sense of belonging gitu ya, kita punya sebisa mungkin kita harus jalin kedekatan dengan sesama pengurus, sesama kader. Memang itu harus diupayakan ya gitu, di tengah kesibukan kita masing-masing. Itu sih ya, kita tanya aja kabarnya gimana, terus iya, apa yang sulit gitu kan, mau aku bantu gitu. Jadi pendekatan itu ya kak. Itu kan orang tuh sebenarnya bertahan, ada orang yang bertahan karena mereka didorong, ada juga orang yang bertahan karena merasa sama dalam hal tujuan gitu. Jadi di antara dua itu ya. Jadi kalau misalnya emang mereka nggak sama dalam hal tujuan, lebih baik dari kita nih ada kesadaran sendiri untuk mendorong mereka mempunyai semangat lebih Ya, untuk betul. tetap ada di organisasi gitu ya kak. Iya betul. Memang dinamikanya seperti itu sih saat ini ya teman-teman. Cuma ya jangan dianggap itu tuh sebuah permasalahan yang besar. Ya udah kita lanjutkan gitu kan. Kita coba evaluasi apa sih yang kurang gitu. Kita juga ada evaluasi bulanan tuh ada gitu. Kita menanyakan ke teman-teman pengurus apa yang dibutuhkan, apa yang terjadi sehingga beberapa hal mungkin belum tercapai gitu. Memang semua hal nggak ada yang ideal dan nggak ada yang sempurna, bener. Yang penting tuh
trial error aja sih guys. Untuk hasil nggak usah mikirin hasilnya seperti apa, nanti biar Allah yang bantu, Allah yang ngarahkan gitu kan, ngarahkan, nanti juga pasti akan ketemu gitu. Oh iya ya, ternyata pas gue di IMM gue belajar ini kepake loh ketika gue udah nikah, ketika gue udah di luar gitu ya Kak. Gitu kan. Jadi emang kalau misalnya di organisasi terutama di IMM pun kita nggak bakal apa ya, tadi kan Kak Savana punya tujuan, aku punya tujuan, dan gak akan sendiri gitu ya Kak. Betul. Mempunyai wadah dan mempunyai orang-orang untuk menjadi tim untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita bersama gitu. Betul. Ya Kak. Karena berdakwah sendirian tuh capek, berjuang sendirian tuh capek. Betul banget. Teman-teman gapai cita-cita sendirian gitu ya. Ya udah misalnya pengen nih beasiswa ke luar negeri, Amerika, tapi belajar sendirian tuh capek banget guys gitu, capek banget. Kalau ada temennya kayak semangat ya Kak. Kalau ada temennya semangat meskipun jalannya memang terlambat atau betul. Banyak halangan-halangan, rintangan, namanya juga kita bersosialisasi. Tapi ya itu dinikmati aja. Intinya kan adalah bagaimana kita menikmati proses tersebut. Untuk hasil kan kita tuh nggak diwajibin untuk hasilnya seperti apa. Aku pernah dengar ya Panji stand up comedy itu bilang selama lu mikirin hasil itu berarti lu belum hidup. Tapi karena ya menurut dia hasil itu ketika aku mati, ya aku nggak menyesali apa yang telah aku lakukan sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah niat nih, iya Kak aku pengen belajar ini itu, ya udah ayo kita bareng, rangkul bareng ya, kita coba buat seperti apa nih implementasinya dan kita coba laksanakan bareng-bareng gitu. Jadi ya itu sih salah satu kata-kata yang membuat aku ya kita tuh intinya tuh di dunia tuh lakukan aja. Iya betul banget tuh Kak. Jangan sampai berhenti melakukan gitu. Lakukan aja, ideal atau tidak itu urusan yang di atas gitu ya, urusan yang di atas. Terus yang penting ketika kita meninggal gitu, ketika kita wafat, kita nggak menyesali apa yang kita lakukan. Iya. Kita nggak menyesali apa yang belum kita coba. Gitu. Iya betul. Berarti kalau misalnya emang di organisasi itu kita bisa berkembang bersama ya Kak, nggak berkembang sendiri. Benar. Gitu ya. Media sosial, terutama TikTok gitu kan. Anak-anak Gen Z nih, maba-maba sekarang nggak tertarik organisasi, katanya di organisasi cuma disuruh jualan Kak, nyari uang. Bener nggak sih Kak kayak gitu? Risol. Iya, jualan risol katanya. Jualan risol. Nah sebenarnya ya teman-teman kan cara kita untuk mendapatkan dana gitu ya, itu kan beragam banyak hal. Nah kalau misalnya teman-teman nggak setuju atau nggak tertarik dengan hal-hal di danusan gitu kan, ya udah tinggal dibicarakan aja. Tapi aku mau nanya nih ke Rifda, emang pernah kita danusannya seperti itu gitu? Aduh, kalau aku sih aku nggak pernah ngerasa disuruh jualan-jualan ya Kak. Karena kembali lagi tadi aku bilang, aku tertarik di IMM karena aku lihat dari kanda-kanda ini cerdas. Amin. Dan aku selalu ketika di IMM itu aku lebih banyak diajak diskusi sih Kak, mengenai kasus-kasus ataupun diberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi menurut aku worth it banget Kak masuk organisasi terutama IMM. Iya betul. Kalau danusan itu kan beda hal gitu ya teman-teman. Ibaratnya gini, ibaratnya gini Rif, kayak ya udah balik lagi. Kalau untuk danusan itu berbeda di tiap-tiap organisasi, tapi untuk kita sebenarnya ada hal-hal kreatif yang bantu teman-teman itu mendapatkan pendanaan. Ya mungkin kita bisa nextnya nih bersama teman-teman di IMM, kita bisa bikin kewirausahaan juga gitu kan. Mungkin ada produk-produk yang kita udah punya dan akhirnya kita coba ikut lombakan, kan banyak tuh sekarang bisnis plan dan lain sebagainya. Nah ya udah ajak aja sesama kader, sesama pengurus gitu, kita ikut perlombakan dan akhirnya kan dari sana juga dapat pendanaan gitu ya teman-teman. Jadi mindsetnya sebenarnya harus diubah juga sih. Jadi semua tergantung mindset. Intinya masuk organisasi apa ya kan? Intinya masuk organisasi apa. Nah kalau untuk danusan itu sendiri ya balik lagi sih berbeda di setiap organisasi. Tapi alhamdulillah kita dengan cara-cara yang kreatif ya. Iya betul banget tuh Kak Savana. Kemarin juga Rifda juga lolos loh guys pendanaan. Alhamdulillah. Pendanaan kewirausahaan juga ya? Iya aku juga itu
dari ketua kelompok aku pun dari KKIM memang Kak. Widih, siapa tuh? Kak Rusdi. Keren. Iya, jadi di IMM itu benar-benar menurut aku ya, diajarin banyak banget ilmu, sampai soft skill aku tuh berkembang gitu ketika kita masuk IMM. Jadi gini ya Kak, semua itu tergantung kebutuhan masing-masing. Betul, aku setuju Rif. Semua tergantung kebutuhan masing-masing. Cuma kalau di organisasi ini, teman-teman bisa lebih tervalidasi soft skill-nya, ya kan? Iya, betul. Bisa merasakan sendiri dinamika di dalam organisasi ketika teman-teman berkegiatan dengan teman-teman yang berbeda dari segi latar belakang gitu kan. Nah, dari sana kan teman-teman bisa mengembangkan soft skill. Soft skill itu apa? Tadi yang seperti aku bilang, kayak contohnya interaksi dengan sesama. Kemudian yang kedua, cara teman-teman disiplin dengan waktu, dengan energi, manajemen energi. Kemudian yang ketiga ada juga soft skill-nya itu terkait dengan bisa nggak nih kerja bareng tim atau bisanya individual. Nah, dua-duanya itu kan harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman pahami. Nah, soft skill seperti itu aku sarankan banget teman-teman untuk gali dan temukan di organisasi, salah satunya di IMM FISIP Hamka. Karena ya kalau tanya ChatGPT aja, ChatGPT misalnya cara disiplin gimana sih ChatGPT, ya ChatGPT akan memberikan resource-nya, memberikan ilmunya. Itu kan technical ya, bentuknya berarti hard skill ya ChatGPT ngasih tahu ilmu tersebut. Tapi untuk pelaksanaannya kita kan nggak tahu nih ChatGPT bisa nggak sih disiplinnya nggak sih? Jadi secara teori aja ya Kak? Betul, secara teori aja gitu. Jadi kita tuh nggak terkalahkan loh Gen Z ya. Meskipun di luaran sana banyak orang yang Gen Z generasi strawberry ini sekali di kata-katain, bukan kata-katain apa ya? Sekali ditempa dia langsung mental illness ya. mental illness itu cenah bahasa-bahasa itu kan. Terus kadang ada juga yang bilang Gen Z generasi geprek gitu kan. Iya. Sekali dikasih tahu nih, dinasihatin udah melembek ya, atau udah hancur gitu aja. Nah, teman-teman bisa latihan untuk tahan banting ya, untuk kokoh. Gimana sih caranya kita untuk adaptif dengan kondisi dan adaptif dengan orang-orang di sekeliling kita itu dengan cara berorganisasi, teman-teman. Itu menurut aku. Oke deh. Jadi teman-teman kembali kebutuhan masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian ikut organisasi, kalian bisa mengembangkan soft skill yang berguna nanti ketika kalian kerja atau magang di semester akhir nih, kayak semester Kak Savana yang udah mau lulus. Jadi segitu aja teman-teman, jumpa kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Savana. Sama-sama Rifda, makasih banyak. Aku juga nggak expect gitu ya diundang sama Rifda, sama teman-teman media dan komunikasi IMM. Aku kembalikan ke Rifda lagi. Oke, keren banget ya teman-teman pemateri kan tuh narasumber kita hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Rif. Thank you so much. Makasih juga Kak. Ya.